Hello everyone, it's nice to see you again. Kali ini aku bersama temanku mau membuat simulasi interview lagi untuk seleksi beasiswa LPDP. Semoga simulasi ini bisa memberikan gambaran dan menjadi bahan untuk teman-teman untuk persiapan dalam menghadapi tes substansi LPDP. Dan aku ucapkan juga selamat untuk teman-teman yang sudah berjuang dengan maksimal sampai ke tahap wawancara ini. Semoga bisa persiapan dengan maksimal dan nanti bisa menjadi awardee LPDP. Dan untuk teman-teman yang mau mock-up interview, aku membuka kelas mock-up interview, bisa menghubungi ku via DM dan nanti aku akan menjelaskan detailnya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali, Ibu. Baik, ini saya cek dulu untuk identitasnya ya. Ini benar dengan Mbak Yeni Apriani. Benar, Ibu? Oke, ini untuk apply-nya program doktoral Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas 11 Maret ya. Benar. Baik, baik kita mulai saja. Silahkan Ibu Yeni, kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin memperkenalkan diri, Ibu. Perkenalkan, nama saya Yeni Apriani, biasa dipanggil Yeni. Saya berasal dari Provinsi Lampung. Saya merupakan alumni dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan, untuk jenjang S1 yang lulus pada tahun 2022. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Yogyakarta dan lulus pada tahun 2024. Kesibukan saat ini saya menjadi tentor bimbingan lembaga belajar klasikal dan privat yang sudah saya tekuni sejak tahun 2019, tepatnya pada semester 3. Kemudian saat ini saya sedang mengupayakan untuk bisa melanjutkan pendidikan S3 dengan prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas 11 Maret. Terima kasih. Baik, Ibu Yeni ini kan sudah punya LOE ya. Dan Benar. pilihannya adalah Universitas 11 Maret. Mungkin bisa diceritakan mengapa alasannya menjadikan UNS sebagai pilihan studi. Dan sementara untuk pendidikan bahasa Inggris mungkin di Indonesia yang berakreditasi unggul ada beberapa ya seperti UM, UPI. Jadi alasannya Bu Yeni mau ke UNS ini apa? Baik, terima kasih. Dari beberapa survei yang telah saya lakukan, saya memilih UNS dengan beberapa alasan. Yang pertama yaitu UNS telah berhasil meraih peringkat ketiga perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Tersebut versi Thames Higher Education. Sumber tersebut saya peroleh dari Thames Higher Education pada tanggal 24 April 2025. Kemudian UNS juga telah berhasil meraih peringkat kedua bidang pendidikan versi Thames Higher Education Asia University Ranking. Sumber tersebut saya peroleh dari detik.com/edu 30 April 2025. Selain itu, saya juga melihat bahwa beberapa dosen yang ada di S3 Pendidikan Bahasa Indonesia UNS sudah banyak yang bergelar profesor. Beberapa di antaranya yaitu ada Prof. Nugraheni Eko Wardani. Beliau selaku kopromotor saya dalam proses pendaftaran LPDP ini. Kemudian ada Prof. Sankun Sadano. Beliau juga selaku mohon maaf, promotor pada proses pendaftaran ini, yang mana beliau juga sudah memiliki publikasi yang cukup banyak dengan H-index 15. Beliau juga merupakan selaku Kaprodi S3 Pendidikan Bahasa Indonesia di UNS yang mendukung saya untuk melanjutkan ke pendidikan di sana. Kemudian beberapa mata kuliah yang ditawarkan oleh UNS memberikan peluang saya untuk bisa menyelesaikan disertasi dengan tepat waktu. Mata kuliah yang relevan dengan disertasi saya beberapa di antaranya yaitu ada teori sastra muktahir, model-model pembelajaran inovatif bahasa dan sastra, dan pengkajian prosa drama
dan puisi. Kemudian saya juga mengamati bahwa prodi pendidikan bahasa Indonesia ini relevan dengan prodi saya S1 dan S2. Mengingat saya juga berkeinginan untuk melanjutkan cita-cita saya sebagai dosen. Itulah yang melatar belakangi saya untuk melanjutkan pendidikan S3 di UNS, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Berarti Ibu Yeni yakin bahwa UNS akan membekali Ibu Yeni untuk mencapai goal karir ke depannya, seperti itu ya. Baik, Saya tadi. yakin, saya Ya, yakin dan percaya, Ibu. Ya. baik. Tadi sudah disinggung sedikit bahwa ke depannya tujuannya itu ingin menjadi dosen di perguruan tinggi. Baik. Eh, Sekarang mungkin kita sudah sering mendengar ya fenomena atau kejadian-kejadian yang peristiwa-peristiwa atau yang tidak mengenakan isu-isu dalam pendidikan tinggi seperti itu. Kontribusi yang seperti apa yang nantinya Ibu Yeni akan berikan ketika dunia dosen ini kata orang sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Banyak demo di sana sini karena dosen merasa tidak diperlakukan tidak adil dengan instansi-instansi lainnya gitu. Eh, Kontribusi yang seperti apa yang Ibu Yeni harapkan nantinya akan bisa diperbuat seperti itu? Baik, ketika memutuskan untuk mengambil jurusan kependidikan, sepertinya sudah diketahui oleh khalayak umum bahwa jurusan kependidikan ini bisa menjadi salah satu pekerjaan yang bisa dibilang rela dan ikhlas dalam melakukannya. Hal yang serupa juga saya alami bahwa ketika saya terjun di pendidikan, saya juga perlu mempertimbangkan bahwa ini adalah tidak hanya bekerja terkait dengan finansial juga, tapi ada ketulusan dalam diri saya bahwa mengajar adalah passion diri dan kemauan hati untuk bisa membantu berkontribusi Indonesia dalam bidang pendidikan. Nah, kontribusi saya tentu saja melalui Tridharma Perguruan Tinggi di mana saya akan mengajar calon-calon generasi bangsa yang akan tersebar di Indonesia yang bisa berkontribusi di wilayahnya masing-masing. Kemudian melalui penelitian, saya akan melakukan penelitian yang sesuai dengan bidang yang relevan dengan penelitian yang relevan dengan prodi saya, yang mana saya melakukan penelitian itu diharapkan bisa menjadi solusi alternatif untuk pengambilan suatu keputusan ataupun dalam proses menambah literatur di bidang sastra, pendidikan maupun bahasa. Kemudian di dalam pengabdian saya juga akan melakukan pengabdian dan mengkaitkan pengabdian saya kepada masyarakat, terutama pada guru-guru yang ada di daerah saya, terutama di daerah Lampung. Saya akan membantu beliau untuk bisa memiliki karya sastra dengan melakukan pengabdian masyarakat seperti penulisan puisi, cerpen maupun pantun, di mana seorang guru tidak hanya mengajar saja tetapi memiliki karya nyata yang bisa dibukukan bahkan eh, diberlakukan HKI atau hak kekayaan intelektual. Seperti itu, Ibu. Baik, kontribusi nyata yang bisa dilakukan sebagai seorang pendidik seperti itu ya. Baik, tadi Bu Yeni menyebutkan bahwa ada sesuatu yang mau dilakukan gitu dalam bentuk penelitian, proposal penelitian pastinya ya. Mungkin bisa diceritakan fokus penelitian, proposal penelitian Ibu Yeni pada studi S3 ini dalam bidang bahasa Indonesia ini seperti apa? Baik, jadi pada proposal disertasi ini saya akan melakukan penelitian dengan pengembangan yang berjudul pengembangan buku ajar berbasis dimensi religiusitas dalam syair antologi keagamaan dan pemanfaatannya sebagai mata kuliah pengkajian puisi. Jadi diharapkan bahwa dengan adanya penelitian ini nanti buku ajar tersebut bisa menjadi alternatif meneliti bermanfaat untuk penelitian bermanfaat untuk mata kuliah pengkajian puisi di perguruan tinggi. Seperti itu, Ibu. Mohon maaf tadi pengembangan buku ajar pada Dalam dalam berbasis berbasis dimensi religiusitas dalam antologi syair keagamaan dan pemanfaatannya sebagai mata kuliah pengkajian puisi di perguruan tinggi. Nah, baik. Mungkin boleh diceritakan dulu. Jadi kayak latar belakang apa yang melandasi
Ibu Yeni untuk melakukan penelitian pada bidang ini seperti itu. Baik, terkait dengan hal tersebut, saya melihat bahwa syair ini merupakan salah satu karya sastra yang memiliki nilai-nilai religiusitas. Dan kita mengetahui bersama bahwa seringkali nilai sastra ini dalam sastra seringkali dikaitkan dengan nilai religiusitas dalam antologi, dalam syair keagamaan. Yang mana jika kita telisik lebih jauh, nilai religiusitas ini menjadi piranti yang baik dalam pembentukan karakter yang mana bisa dimanfaatkan pada generasi sekarang maupun generasi mendatang. Jadi ketika kita melakukan penelitian ini, nilai sastranya tidak hanya menyampaikan nilai sastra yang penggunaan bahasa secara estetik, tetapi ada nilai-nilai religiusitas yang bisa dimanfaatkan di dalamnya. Oleh karena itu, adanya pengembangan buku ajar tersebut bisa bermanfaat untuk khalayak umum, terutama untuk menambah literatur di prodi pendidikan bahasa Indonesia dan bisa dimanfaatkan secara praktis maupun teoritis seperti itu. Oke. Mungkin Bu Yeni bisa memberi sedikit gambaran ya, secara umum itu yang dimaksud dengan bentuk produknya ini seperti apa sih gitu. Kayak syair yang berbasis religius ini seperti apa seperti itu. Baik, jadi nanti di dalam buku ajar ini terdapat kita berdimensi religiusitas, kemudian tumpuannya adalah dalam antologi syair keagamaan. Jadi dalam antologi syair keagamaan ini terdapat beberapa judul yang kita akan teliti. Salah satunya yaitu syair Bayan Budiman, di mana kita akan meneliti bagaimana penggunaan bahasanya seperti menggunakan teori hermeneutika, stilistika, semiotik maupun strukturalisme. Kemudian setelah kita melakukan penelitian ini, nanti akan dimasukkan dalam bagaimana kita bisa memahami dimensi religiositas di dalamnya dengan teori-teori sastra tersebut. Seperti teori hermeneutika, kita akan memahami bagaimana ketika kita membaca salah satu syair tersebut, kita menginterpretasikan dengan pemahaman kita sebagai peneliti terkait dengan syair yang telah dibaca tersebut. Kemudian eh, akan dibentuklah suatu buku yang memuat terkait dengan kumpulan syair-syair tersebut dan metodologi yang membahas terkait dengan analisis analisis syair keagamaan yang mana bisa dimanfaatkan sebagai pengkajian puisi dalam, mohon maaf, bisa dimanfaatkan sebagai mata kuliah pengajian puisi. Seperti itu, Ibu. Baik, Terutama di berarti perguruan tinggi. implikasi dari penelitian ini adalah untuk membekali materi untuk mata kuliah pengajaran puisi seperti itu ya. Benar, Ibu. Baik. Kalau yang sudah existing literatur yang sudah dipakai dalam pengajaran puisi sebelumnya, itu apa pembedanya? Materi yang sudah ada dipakai sekarang dalam pengajaran puisi dan materi yang akan dikembangkan oleh Ibu Yeni itu urgensinya, pembedanya apa gitu? Baik, saya melihat berdasarkan pengalaman saya pribadi bahwa saya merupakan salah satu mahasiswa yang kesulitan untuk mencari materi terkait dengan buku ajar yang secara khusus membahas terkait dengan dimensi religiositas dalam antologi syair keagamaan. Nah, kemudian kalau misalkan kita menilik dari buku ajar yang akan saya buat ini merupakan salah satu solusi bagaimana kita mempersiapkan salah satu materi bahan ajar yang dikhususkan di Prodi Bahasa Indonesia. Karena kerap kali ketika kita mencari literatur, saya sebagai mahasiswa Prodi Bahasa Indonesia juga mengalami kesulitan karena kerap kali saya melihat Prodi Bahasa Indonesia meneliti syair keagamaan, tetapi tumpuannya adalah di prodi yang lainnya. Padahal ketika meneliti syair keagamaan di dalam suatu sastra, ada unsur-unsur estetika, ada unsur-unsur penggunaan bahasa yang mana itu perlu dikaji lebih mendalam. Jadi perlunya buku ini ada beberapa kesenjangan tersebut untuk mengisi kebutuhan di lingkungan di mm, halayak yang di lingkungan yang diperlukan seperti itu, Ibu. Baik. Em, Ketika melaksanakan penelitian ini tentunya harus ada metode yang jelas agar penelitian ini bisa berjalan lancar. Boleh tolong dijelaskan metode yang akan digunakan Ibu Yeni. Metode ini secara jelas akan meliputi konteks, subjek, collection, data collection prosesnya, terus analisanya seperti itu.
Baik, jadi pada penelitian ini kita akan menggunakan pendekatan R&D dengan model ADDIE, yaitu penelitian dengan 5 tahap. Itu merupakan analisis di mana di tahap ini kita akan menganalisis terkait dengan kebutuhan di lapangan terkait dengan kebutuhan buku ajar tersebut. Jadi kita akan melakukan wawancara dan menyebar angket kepada dosen dan mahasiswa sejauh mana terkait dengan kebutuhannya. Kemudian ada desain di mana di tahapan ini kita akan menyusun kerangka konseptual terkait dengan buku yang akan dikembangkan tersebut. Dan yang ketiga yaitu development. Pada tahap ini juga kita akan menulis terkait dengan draft awal buku, bagaimana kita menyusun materi yang mudah dipahami dan implikatif dalam penulisan buku ajar tersebut. Kemudian implementation pada tahapan ini kita juga akan menerapkan uji coba buku tersebut dalam suatu mata kuliah mahasiswa yang mengambil mata kuliah pengkajian puisi. Kita akan melihat seberapa jauh buku ini bermanfaat. Kemudian yang terakhir atau tahapan yang kelima yaitu evaluation, di mana kita melihat buku ajar ini diimplementasikan secara luas kepada peserta mahasiswa yang mengambil mata kuliah dan kita bisa melihat apakah ada revisi terkait dengan buku ini supaya pemantapan materi di dalam buku ajar tersebut bisa diperbaiki dan bisa disebarluaskan dan digunakan untuk sebagai literatur bahan ajar di perguruan tinggi dengan mata kuliah pengkajian puisi. Seperti itu, Ibu. Baik, berarti dalam proses ADDIE itu nanti yang akan terlibat sebagai subjek penelitiannya siapa saja? Mahasiswa dan dosen, terutama mahasiswa sebagai informasi yang mendukung terkait dengan kebutuhan buku tersebut. Baik, menurut Ibu Yeni, itu kan pengembangan penelitian pengembangan itu kan biasanya akan memakan waktu yang tidak singkat ya, karena ada beberapa tahap yang harus selesai dulu sebelum memulai tahap yang selanjutnya. Dan seringkali based on data ya, data empiris. Kendala mahasiswa S3 itu banyak masuk, sedikit keluar. Dan itu tersendatnya itu biasanya kalau tidak di disertasinya, di publikasinya, atau di keduanya. Oke. Eh, Bagaimana Ibu Yeni melihat fenomena ini dan dikaitkan dengan pilihan metode penelitian yang Ibu ambil? Apakah Ibu sudah mempertimbangkan waktu pelaksanaan dan penyelesaian studi research research ini, penelitian ini, dan eh, kemampuan untuk dapat menyelesaikan studi tepat waktu. Karena memang banyak sekali fenomena mahasiswa S3 itu lebih dari 3 tahun. 3 tahun berdasarkan kurikulum yang biasanya di offer dari universitas begitu. Baik, kebetulan di prodi saya Pendidikan Bahasa Indonesia di UNS pada jenjang S3 ada salah satu keunggulan yang menyatakan bahwa prodi tersebut bisa lulus kurang dari 3 tahun. Oleh karena itu, saya berdasarkan kurikulum yang disediakan oleh prodi tersebut, saya juga merancang beberapa kurikulum yang bisa merancang strategi bagaimana saya bisa lulus kurang dari 3 tahun tersebut. Hal yang perlu saya lakukan beberapa di antaranya pada semester 1 saya melakukan menyusun proposal disertasi seperti yang telah disetujui oleh promotor dan kopromotor. Jadi saya tinggal hanya melanjutkan terkait dengan penyusunan proposal disertasi tersebut. Kemudian pada semester awal, 2 awal, saya akan melakukan penyelesaian proposal tersebut dan pada semester 2 akhir saya akan melakukan penelitian. Kemudian pada semester 3 awal dan pengumpulan data, mengumpulkan data penelitian dan pada semester 3 akhir saya akan melakukan draft jurnal Scopus karena mengingat salah satu syarat kelulusan untuk di prodi saya yaitu terbit jurnal Scopus minimal satu artikel. Kemudian saya juga mendahulukan jurnal karena mengingat bahwa jurnal Scopus memerlukan waktu yang cukup lama untuk menerbitkannya. Kemudian di semester
4 awal saya sudah submit jurnal dan pada semester 5 dan 6 saya akan menyelesaikan penelitian. Itu adalah beberapa rangkaian yang saya susun secara sistematis dengan memperhatikan kurikulum UNS supaya bisa lulus tepat waktu. Oke. Kalau di UNS, kalau saya tidak salah juga ya, salah satu syarat untuk publikasi itu adalah data irisan disertasi. Artinya data itu memang berasal dari data disertasi. Bagaimana cara Ibu Yeni untuk mengakali data dari penelitian pengembangan dapat publish sebelum penelitian itu bahkan selesai dilaksanakan? Kira-kira pada bagian mana dari penelitian ini yang akan Ibu jadikan data untuk publication? Baik, saya akan mengambil pada bagian rumusan masalah satu, yaitu saya akan menganalisis pada bagian kebutuhan. Jadi rumusan masalah satu ini bisa saya ambil, irisan dari disertasi ini akan saya ambil untuk bisa publish di jurnal Scopusnya, supaya tahap rumusan masalah satu terkait dengan analisis kebutuhan ini masih bisa dibilang tahap awal, sehingga ketika saya melakukan analisis pada rumusan masalah, melakukan publish di jurnal dengan rumusan masalah satu, ini tidak akan menghambat saya untuk bisa menyelesaikan pada rumusan masalah dua dan rumusan masalah ketiga. Jadi saya bisa mengambil pada rumusan masalah ke satu, Ibu. Jadi jurnalnya masih bisa tetap berjalan dan proposal disertasinya juga tidak harus, mohon maaf, proposal, mohon maaf, disertasinya, penelitian disertasinya masih bisa berjalan, tetapi jurnalnya juga bisa berjalan sembari menunggu proses disubmit. Seperti itu. Baik, tapi Ibu Yeni tetap harus menyadari ya, pastinya tetap menyadari bahwa yang namanya pelaksanaan penelitian itu harus kan harus pasti ada kendala-kendala, baik itu kendala kecil, kendala besar seperti itu. Apakah Ibu sudah siap dengan kemungkinan-kemungkinan kendala tersebut dan seperti apa Ibu mengatasi masalah gitu biasanya? Baik, saya sudah siap dengan beberapa kendala yang akan terjadi di lapangan karena beberapa kendala yang akan terjadi tidak bisa diprediksi. Jadi menyesuaikan dengan apapun yang terjadi akan saya lakukan dengan maksimal. Kejadian serupa juga pernah saya alami ketika pada tahun 2022 saya melakukan proses pendaftaran di beasiswa unggulan, tetapi saya juga gagal dalam prosesnya. Ketika itu saya melakukan evaluasi diri di bagian mana saya perlu memperbaiki dan mengupayakan hal yang terbaik. Seperti saya melakukan evaluasi diri dengan memperbaiki esai dan rencana proposal studi saya, kemudian saya melakukan webinar dan kelas mentoring untuk persiapan beasiswa. Hasilnya berbuah manis, akhirnya saya bisa diterima lolos menjadi salah satu awardee beasiswa unggulan pada tahun 2023. Jadi saya mempercayai bahwa segala sesuatu itu perlu dipersiapkan dengan matang, kerja keras, dan berdoa. Saya yakin dan percaya bahwa semua hal ini tidak ada yang sia-sia dan saya akan mengupayakan segala sesuatu yang saya lakukan secara maksimal. Baik, Seperti itu. oke, katakanlah kalau Ibu Yeni diterima sebagai awardee LPDP dan sudah menyelesaikan studi, tapi tidak ada jaminan. Kita sudah tahu bersama bahwa tidak ada jaminan bahwa awardee LPDP akan dengan mudah berkontribusi dalam hal seperti misalnya mau menjadi pegawai, jadi dosen, karena itu adalah fase hidup yang lain gitu ya. Jika ternyata Ibu Yeni belum bisa menjadi dosen di perguruan tinggi, kontribusi seperti apa yang akan Ibu lakukan gitu? Baik, jika saya belum bisa berkontribusi dalam dunia pendidikan, terutama menjadi dosen, saya akan tetap melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, salah satunya dengan tetap melaksanakan aktivitas yaitu penelitian. Saya akan berusaha dengan semaksimal mungkin, saya akan meneliti sesuai dengan bidang yang saya tekuni, jadi saya akan melakukan publikasi di jurnal nasional maupun internasional, supaya untuk meningkatkan kualitas diri saya terkait dengan penulisan karya ilmiah. Uh, Menurut Ibu Yeni, kekuatan atau keunggulan diri Ibu Yeni itu pada bagian apa?
Baik, saya mampu melakukan manajemen waktu dengan baik. Saya menyadari beberapa tanggung jawab saya ketika perkuliahan ada beberapa hal, yaitu saya melakukan jadwal perkuliahan, berorganisasi, dan tetap bekerja. Nah, kegiatan tersebut perlu saya rencanakan dengan matang supaya bisa terstruktur dan bisa terlaksanakan sesuai dengan waktunya. Saya menerapkan strategi menyelesaikan tugas sebelum tenggat waktu yang telah disediakan. Hasilnya saya bisa menyelesaikan pendidikan S2 saya dengan masa studi 1 tahun 11 bulan. Kemudian untuk jenjang S1 saya menyelesaikan studi 3,5 tahun. Dari beberapa rencana tersebut, saya juga masih bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, berorganisasi, dan saya masih tetap bisa bekerja di sela-sela kesibukan saya. Selain itu, saya juga pernah diamanai sebagai Ketua PKMAI. Di situ saya bersama teman-teman berkolaborasi bagaimana menyusun proposal untuk pengajuan di PKMAI. Kemudian saya sebagai ketua membagi secara adil tugas yang perlu saya bagikan kepada teman-teman yang lainnya dan kita mengerjakan saya memastikan bahwa pekerjaan tersebut bisa diselesaikan sebelum tenggat waktu yang telah disediakan dan menulis proposal dengan baik. Kemudian saya juga menjalin komunikasi dengan teman-teman yang lainnya untuk memastikan proposal itu bisa diselesaikan dan diunggah sesuai dengan standar yang kita harapkan. Seperti itu, Ibu. Baik. Jadi memang persiapan itu diutamakan sebaik mungkin seperti itu ya. Dan saya percaya bahwa Ibu Yeni sudah mempersiapkan dengan baik untuk seleksi LPDP ini mulai dari administrasi sampai ke substansi wawancara. Tapi jika ternyata Ibu Yeni belum ditakdirkan untuk menjadi awardee LPDP, bagaimana Ibu Yeni menyikapinya? Baik, terima kasih. Saya yakin dan percaya pihak LPDP sudah cukup selektif dalam memilih awardnya. Dan saya juga menyadari bahwa semua teman-teman yang sudah masuk pada seleksi substansi merupakan generasi bangsa yang multi talenta juga. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa semua yang saya lakukan sampai tahap ini merupakan segala proses yang sudah saya lakukan secara maksimal. Kalaupun saya gagal pada seleksi beasiswa LPDP pada tahap ini, saya melakukan evaluasi diri, saya akan melakukan perbaikan dari sudut pandang saya, bagian mana yang perlu saya perbaiki, seperti memperbaiki esai maupun proposal disertasi. Dan saya coba mengikuti kelas webinar maupun mentoring untuk persiapan LPDP pada pada batch yang berikutnya, dan saya siap untuk melakukan pendaftaran pada tahun berikutnya maupun batch berikutnya. Seperti itu, Ibu. Baik. Ibu Yeni, eh, kami turut mendoakan yang terbaik untuk Ibu Yeni. Semoga dipermudah untuk menjadi UKM LPDP dan juga karir goal ke depannya. Amin. Saya rasa itu dari kami. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk saya substansi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak LPDP sebagai wujud dan menyediakan wadah yang baik untuk generasi bangsa yang ingin terus belajar. Saya melalui LPDP, saya berharap bisa menjadi salah satu anak bangsa yang memiliki kontribusi yang nyata melalui menjadi dosen, dan saya akan melakukan tridharma perguruan tinggi. Saya akan melakukan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Selain itu, saya juga merupakan generasi bangsa yang menjaga eksistensi bahasa Indonesia, mengingat bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang disahkan oleh PBB pada 23 November 2023. Oleh karena itu, prodi saya merupakan salah satu prodi yang mendukung adanya eksistensi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, besar harapan saya semoga saya bisa diterima menjadi awardee beasiswa LPDP dan siap berkontribusi baik di kancah global maupun di kancah internasional. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yeni. Jangan lupa untuk mengisi survei ya. Baik, Nanti terima kasih kembali, Ibu. bisa kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.